Ya, sahabat Gam Muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini mengenal tanda-tanda penyakit paru obstruktif kronis ya bersama Dr. Rifki Hamdani. Bagi sahabat Gam Muslim yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Ya, selain dari debu, gas, kemudian zat kimia lain merupakan penyebab daripada PPOK dan penyebab utamanya adalah merokok. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, selain dari penyebab nih, Dok, kira-kira Iya. ada nggak faktor yang lain? Apakah dari sisi pekerjaan atau kemudian iklim? Ini ada nggak, Dok? Iya, eee, kalau kita lihat faktor risiko ya, Ya. ada yang bisa diubah, ada yang tidak ya. Mm-mm. Seperti merokok tadi bisa dirubah ya. Bisa, Masya Allah. Kemudian, Mm-mm. eee, ada satu penelitian bahwa laki-laki itu lebih sering terkena ya, daripada wanita ya. Jadi faktor Mm-mm. risiko kita laki-laki bisa lebih mungkin kan sering, terkena ya PPOK. Ini alasannya apa nih, Dok? Iya, umumnya juga karena Mm-mm. rokok tadi ya, Nah, rokok ya, tapi Dok. memang, Mm-mm. ya dari studi yang dilakukan ya, Mm-mm. penelitian antara laki-laki dan perempuan, Iya, yang paling banyak memang laki-laki daripada betul. perempuan. Kemudian, eee, yang paling apa namanya, Mm. yang menyebabkan inflamasi tadi ya, Mm. eee, adalah, seperti tadi ya zat-zat beracun Zat tadi, beracun. Berarti ini tempat kerja ya, yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya ini juga iya. bisa, Dok, ya Jadi menjadi faktor. seperti orang yang, Mm-mm. kerja di pabrik ya, Oke. tentunya itu pasti Iya, lebih lebih rentan ya lebih terkena rentan. dari PPOK tadi. Baiklah, Dok, kita angkat penelpon dulu, Ya, Dok. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Dian dari Bandung, Pak Ustadz. Ibu ya. Dian di Bandung. Bagaimana kabarnya, Bu? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan, Bu, Ya. pertanyaan, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu. Ya, Silakan. ini mau tanya, suami Ya, saya kan nggak tahu asma apa ya. Jadi setiap kalau batuk tuh berkepanjangan. Mm. ya, Mengeluarkan dahak tuh kayaknya susah gitu. Padahal udah penuh. Mm. Ya. Emang dulunya perokok, tapi udah hampir 20 tahun nggak merokok lagi. Tinggal mungkin panen ya dok ya. ya, Iya. Kalau sudah batuk berkepanjangan, akhirnya kayak asmanya kumat tuh, nggak bisa nafas dok. Jadi ya, selalu bawa itu inhaler pentolin itu dok. ya, Ya, jadi mau tanya gimana solusinya? Apa ini polanya udah dirubah dok? Makan malam sudah enggak sama siang, pagi cuma ya, malam aja, siang. Apa terlalu banyak karbohidrat gitu dok? ya. Masih merokok sekarang Bu? Oh udah enggak, udah 20 Enggak lagi ya? tahun. Ya Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Mm. Jadi Ya, mau tanya solusinya gimana kalau menanggulangi batuk yang ya, berkepanjangan karena kadang suhu udara juga dok ya, dingin. Padahal dia kalau ke masjid subuh tuh selalu maksa, malam isya. ya, Ya gitu. ya. Oke Bu. Ya, terima Ya, kasih. syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian yang ada di Ya, Bandung. Berarti bisa dikatakan ini suami beliau tadi ya? ya, Ya, ini penyakit asma berarti, Dok, ya, ya. Tadi bukan sebutkan asma tadi. asma Ya, ya, tapi bukan memang bukan agak PPOK. mirip-mirip tadi Mirip. gejalanya Nah, ya sama ini PPOK. berarti beliau tadi minta solusinya Ya, bagaimana agar batuk batuk yang tadi. berkepanjangan ini bisa sembuh. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Jadi tadi disebutkan asma ya. Asma. Memang tadi kita jelaskan ya antara PPOK dengan asma itu Mirip, hampir Dok, mirip ya. ya. Bahkan tuh bisa bersamaan ya terjadi. Kalau asma kita cerita ya, itu juga dia adanya inflamasi ya di paru ya. Cuman dia inflamasinya itu biasanya bisa kembali secara sempurna, reversible. Beda dengan PPOK tadi ya. PPOK tadi dia biasanya tidak apa namanya tidak sempurna reversibelnya. Artinya apa? Ada memang perubahan bentuk ya daripada saluran nafas itu. Maksudnya begitu berobat, walaupun ini udah berkurang, ini tetap nggak Iya, bisa tetap normal ada, lagi iya gitu, benar. Dok, ya. Jadi dia tidak reversible atau kembali sempurna seperti Sempurna. biasa. Sedangkan asma itu bisa, Dok. Iya, kalau asma dia insya Allah bisa. Bisa. Kenapa? Karena asma ini umumnya karena ada alergen ya, pencetus. Oke. Pencetusnya ini seperti debu ya,
itu bisa menyebabkan demikian, ataupun asap ya, ataupun tadi sebutkan cuaca tadi ya. Cuaca. Memang hal yang paling kita patokkan pertama ya untuk orang asma adalah hindari pencetus penyebab asma tadi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pencetusnya itu kita tidak hindari ya, ini umumnya akan berulang ya. Nah, kemudian untuk asma ya, itu tujuan pengobatannya itu ya harus dikontrol memang ya. Jadi tidak bisa misalnya sekali berobat gitu ya, langsung nggak berobat lagi nggak. Tapi Iya. dia ada target pengontrolnya. Nah, tapi setelah terkontrol nanti ya, ya seperti normal biasa ya, beraktivitas biasa. Nah, untuk batuknya tadi ya memang salah satu caranya tadi itu ya, hindari pencetusnya tadi, supaya kita tidak mengalami berulang ya, mengalami gejala tersebut, dan juga faktor resiko tadi dihindari ya, dan juga boleh juga dilatih ya, kalau orang asma ini ya, dengan melatih kekuatan parunya ya, seperti berenang ya, atau lari-lari pagi ya, itu akan sangat membantu ya, ventilasi ya dari pernafasan ya, untuk orang yang penderita asma tadi. Oke. Nah, untuk penderita asma itu sendiri, Dok, apakah memang batuk itu salah satu gejala memang mengiringinya atau gimana, Dok? Ya, pada asma bisa terjadi batuk memang. Ya, cuman lebih seringnya itu pada orang yang PPOK ya. PPOK. PPOK ciri khasnya dengan batuk berdahak yang produktif dia. Nah, kalau asma bisa juga seperti demikian ya. Ya caranya tadi seperti tadi ya, tetap kita harus hindarkan pencetus tadi ya, dan juga melatih kekuatannya ya, pernafasan kita ya, dan juga kontrol tentu ya, kontrol berobat secara rutin ya. Nah, itu yang penting bagi orang asma. Ada nggak kemungkinan, Dok, karena tadi kan kalau gejala ciri khas untuk PPOK itu memang batuk gitu, Dok ya. Nah, sedangkan asma tadi ini batuk itu bukan ciri khasnya, gejalanya yang harus ada seperti itu, benar. Dok ya. Nah, berarti ini kemungkinan ada nggak kemungkinan ini adalah gejala juga terkena juga untuk PPOK suami ibu tadi? Jadi memang untuk pemeriksaan goldnya, gold standarnya itu ada namanya pemeriksaan paru ya. Pemeriksaan paru namanya spirometri namanya. Jadi nanti kita akan ukur ya kecepatan ya, fungsi maksimal dari paru kita ya. Puncak ekspirasi paru, dan nanti dapat nilai dari fungsi paru tadi kita ya. Kemudian satu lagi bisa dengan foto juga ya, dari foto toraks ya, gambaran itu ya. Kalau pada orang yang asma biasanya tidak ada masalah dia, tapi kalau pada orang PPOK biasanya ada sedikit perbedaan ya daripada orang yang normal, gambaran paru tadi. Iya, jadi untuk Ibu Dian tadi ya mudah-mudahan cepat sembuh suaminya, Dok ya. Kemudian memang solusinya ya harus dihindari apa-apa saja yang menjadi pencetus untuk batuk itu sendiri, Dok ya. Karena tentunya kalau batuk itu ada hal-hal yang misalnya tidak boleh kita makan, Dok ya, seperti itu. Ini harus dihindari seperti itu. Ya, Bu Dian. Nah, kemudian, Dok, kita kembali lagi ke PPOK tadi, Dok ya, karena ini pembahasan kita pada hari ini. Nah, komplikasinya itu sendiri apa aja tadi, Dok? Iya, komplikasi PPOK ya, karena ini daerah yang dekat dengan jantung ya, jantung dan paru itu sangat berdekatan ya. Jadi komplikasi yang termasuk yang paling sering adalah di bagian jantung ya, bisa menyebabkan gagal jantung juga ya. Artinya ketika inflamasi ini terus dia progresif ya dan tidak ditangani ya, itu bisa menyebabkan gagal jantung ya, termasuk ada namanya penyakit cor pulmonal namanya. Nah, itu ya menyebabkan jantung ya bisa terganggu pompanya. Nah, itu yang paling sering ya dari PPOK. Selain itu, Dok, ada lagi penyakit yang lain? Iya, penyakit yang lain ada ya, seperti infeksi juga ya, faktor infeksi ya, yang bisa menyebabkan PPOK ya. Itu juga bisa menyebabkan ya berbagai gejala ya di paru ya, dan tentunya bisa menyebabkan gejala sistemik ya di tubuh kita. Oke. Ya, jadi ada dua jenis penyakit yang berbahaya juga tentunya, Dok ya, yang bisa menjadi komplikasi dari PPOK. Yang pertama tadi ada bisa menyebabkan ya di daerah jantung, masalah perjantungan dan infeksi pernapasan, Dok ya. Nah, dua ini tentunya berbahaya, dan juga tadi kata dokter ini juga bisa beriringan dengan asma tadi, Dok. Benar. Ya. Oke. Ya, kemudian nih, Dok,
untuk PPOK ini ada macam-macam jenisnya nggak dok? Ya, apakah ada yang ringan itu gimana, yang Ya, berat bagaimana itu ada nggak dok? iya, pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Jadi PPOK ini ada grade-nya ya. Hmm. Ya, ada yang ringan, sedang ya, hingga sampai berat ya. Nah, itu kita menentukannya itu dari pengukuran ya, pengukuran namanya tes spirometri tadi ya. Nah, jadi nanti ada ukurannya ya. eh, Mulai kita coba fungsi paru kita. Nah, jadi hingga nilai yang paling rendah ya, kemampuannya minimal hingga sampai yang berat. Tapi ada juga yang membaginya berdasarkan gejala yang dialami pasien ya. Ada yang PPOK namanya stabil ya, ada yang PPOK namanya eksaserbasi akut. Nah, kalau yang stabil dia itu gejalanya ringan-ringan saja, tapi memang sudah terbukti ya dari pemeriksaan segala macam itu sudah mengakibatkan PPOK ya, mengalami penyakit PPOK. Kalau yang stabil ini dia sesak nafas ringan biasanya ya, batuk ya, bisa ada batuk ya. Kemudian masalah tidak enak ya di saluran nafas. Umumnya dia tidak berat ya, tidak sampai harus di rawat inap ya. Dan biasanya kita memberikan obat untuk oral pun juga bisa ya, obat untuk melegakan nafas dan juga obat untuk antiinflamasi ya secara oral. Nah, tapi pada orang yang mengalami eksaserbasi ya, ini perburukan ya dari gejala sebelumnya ya, ini memang harus kita betul ekstra hati-hati ya. Kenapa? Karena pada orang yang eksaserbasi akut pada PPOK itu bisa mengakibatkan sesak nafas yang sangat berat. Ya, sangat berat ya. Bahkan ini bisa kebiruan ya daerah mukosa bibir ya, pucat ya. Karena kekurangan oksigen kita ya yang masuk ke dalam tubuh ya. Dan ini memang harus kita rawat inap ya pasien ini ya, berikan obat baik itu secara melalui inhalasi ya, ataupun secara intravena nanti ya, secara melalui infus. Oke, iya tadi kemudian nih dok, untuk karena ini merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya, mematikan. Nah, kemudian tadi juga mirip dengan asma, itu untuk diagnosisnya sendiri memang harus di rumah sakit atau cukup dengan gejala-gejalanya tadi kita udah bisa memutuskan ini kamu ini terkena PPOK atau gimana dok? Ya, kalau kita membedakan ya antara penyakit asma dengan PPOK ya, tadi memang gold standarnya dengan spirometri tadi saya bilang ya. Tapi memang bisa juga kita bedakan juga ya melalui anamnesis ya. Kalau pada orang asma memang identik dengan genetik dia. Jadi ada faktor genetik, misalnya keturunan orang tua asma ya, bapak ibu asma, ya umumnya dia asma. Tadi kita sebutkan PPOK bisa juga genetik, tetapi jarang ya, jarang ditemui demikian. Jadi kalau misalnya ada keluarga-keluarga kita ya, umumnya ada asma, biasanya itu ya asma yang terkena ya. Walaupun lihat juga apakah orang ini perokok atau tidak ya, yang sering terpapar dengan zat-zat yang berbahaya tadi. Ya, untuk menegakkan diagnosisnya dia ini sudah terkena PPOK itu sulit atau gimana dok? Ya, Prosesnya secara bagaimana, gampangnya bisa kita foto ya, lakukan foto ataupun dokter yang periksa ya ada sedikit perbedaan ya. Kita lihat kalau pada orang yang paru PPOK ya, diafragma itu agak sedikit berbeda ya daripada orang normal. Kalau asma ya seperti orang normal saja, tidak ada masalah. Maksudnya ini parunya agak membengkak atau gimana dok? Ya, bentuk diafragmanya itu agak berbeda dia ya, pada orang PPOK. Tapi lebih jelasnya memang dilakukan foto ya, foto toraks ya. Nah, itu akan nampak sekali ya bahwa orang ini terkena PPOK. Kalau pada orang asma biasanya fotonya normal seperti orang biasa. Oke, jadi untuk diagnosisnya tidak terlalu ribet kali dok Tidak, ya? ya. Oke. Nah, kemudian dok untuk pengobatan sendiri ini butuh waktu lama dan sangat butuh waktu lama dan sangat mahal nggak dok untuk pengobatan PPOK ini dok? Ya, karena memang tadi mirip-mirip dengan asma ya tadi ya. Memang pengobatannya itu hampir mirip dengan asma juga ya. Ada beberapa tujuan ya untuk pengobatan PPOK ya, termasuk tadi mengurangi gejala ya dan menurunkan resiko ya. Kalau dia mengurangi gejala ya seperti tadi sesak nafas ya, itu kita lebarkan jalan nafasnya ya, inflamasinya ya.
Kemudian menurunkan resiko ya, resiko untuk terjadi eksaserbasi tadi ya, perburukan gejala ya. Nah ini juga kita turunkan untuk tujuan pengobatan tadi. Hmm, Itu dia. oke. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya nih, Dok. Nah, Ya. ini ada warna merah tadi itu kena pembengkakan atau gimana, Dok, tadi, Dok? Ya itu yang warna merah ya. Hmm. Nah itu kita lihat ya alveolinya ya itu sedikit berbeda ya daripada orang normal ya. Hmm. Jadi dalam paru itu ada namanya alveoli ya. Hmm. Oke. Nah, untuk pengobatan itu tadi itu apakah butuh terapi yang lama juga atau gimana, Dok? Untuk terapinya ya hampir mirip sebenarnya dengan asma ya. Kalau pada orang yang stabil ya, umumnya kita hanya rawat jalan ya, tapi nanti juga dikontrol dengan baik. Tentunya dia harus hindari pencetus tadi ya, termasuk rokok tadi ya. Rokok, Itu memang harus total berhenti ya. Kemudian ya kontrol ya, kontrol kepada dokternya ya. Itu juga jangan lupa ya. Sering misalnya udah merasa enak gitu nggak kontrol. Iya, berarti untuk pengobatan ini bisa di rumah, Dok, ya, nggak mesti dirawat Ya, inap jadi seperti tergantung itu. tadi ya stabil atau tidak tadi. Oke, untuk aktivitas sendiri mereka bisa beraktivitas nggak, Dok, dalam masa pengobatan itu? Ya, pada orang yang stabil ya, yang tidak ada tadi gejala yang berat ya, ya itu bisa beraktivitas seperti biasa. Ya. Oke. Nah, aktivitas di sini tentunya harus juga dibatasi, Dok, ya. Ini biasanya aktivitas bagaimana nih, Dok, yang ringan, jenis aktivitasnya yang bisa mereka itu terus bisa beraktivitas dan sekaligus itu bisa dikatakan mungkin ya olahraga ringan bagi mereka, ada nggak, Dok, misalnya seperti itu? Ya, jadi setelah nanti diperiksa oleh dokter ya, pastinya nanti didapat ya apakah ini PPOK yang ringan ya atau dia yang berat ya. Kalau pada yang ringan ya tentunya seperti biasa saja ya kontrol rutin juga jangan lupa ya, karena kita nggak tahu ya, bisa kalau misalnya tidak terkontrol atau berobat tidak rutin ya, itu inflamasinya juga bisa kembali lagi ya. Nah itu dia. Oke, berarti tergantung tingkat tingkat berat atau ringannya, Dok, benar ya, sekali. sedang seperti itu. Apakah kemudian disesuaikan aktivitas apa yang mereka bisa lakukan seperti itu. Ya, baik, Dok, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai PPOK, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Program Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.